Pemirsa, mari kita bersama-sama mendengarkan dialog pada kesempatan ini, yaitu dengan fenomena Jokowi Ahok. Pada kesempatan ini, dengan ada fenomena itu, kita akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber. Antara lain, kami akan memperkenalkan salah satunya dari Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan, Bapak Suhartono, betul? Ya, betul. Yang berikutnya memperkenalkan saudara kita juga, Bapak Samsudin, kalau nggak salah. Ya, saya perkenalkan, nama saya Samsudin. Tepuk tangan. Pemirsa yang berbahagia, pada perkenalan inilah kami akan mencoba berbincang-bincang bersama, akan mengupas beberapa hal. Antara lain kami akan membicarakan tentang fenomena Jokowi Ahok. Yang tidak lain dengan adanya fenomena itu, banyak bermunculan beberapa forum dan beberapa komunitas yang bisa mendorong agar supaya fenomena ini bisa terakomodir di masyarakat kita. Oleh karena itu terbentuklah salah satu forum, yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan. Bagaimana pandangan Bapak tentang Jokowi dan apa bisa mengatasi masalah banjir, masalah kemacetan, dan masalah kriminalitas yang ada di Jakarta yang sudah kompleks ini? Bagaimana pendapat Bapak? Kami sangat yakin dan percaya Jokowi itu pemimpin dari daerah yang sebetulnya kumuh juga di sana. Tapi alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau itu para pedagang juga bisa lebih tertib, lalu lintas yang ada juga tertib. Kalau masalah banjir, tentunya juga di mana-mana memang juga ada banjir. Di sana juga Kali Bengawan Solo itu juga menyebabkan banjir juga. Tapi insya Allah dengan kepemimpinan beliau sekarang juga udah mulai bagus. Bapak kita ini orang Condet asli yang kelihatannya saya nggak ngerti nih. Apakah tanggapan Bapak? Tanggapannya ya seperti tadi. Apakah Jokowi bisa menyelesaikan banjir, kriminalitas, dan kemacetan yang ada di Jakarta? Silakan Bapak. Saya yakin siapapun akan bisa mengatasi masalah banjir, khususnya Bapak Jokowi. Saya yakin betul mampu mengatasi banjir selama Jakarta itu penataannya mungkin harus lebih diperketat lagi, Pak. Artinya kalau memang itu lahan yang peruntukannya bukan untuk perumahan, ya itu kiranya jangan dijadikan lokasi perumahan. Sebaiknya itu dijadikan lokasi serapan. Mungkin saya rasa kalau memang tempat-tempat air yang memang itu harus ditertibkan, itu ditertibkan gitu. Bagaimana melihat pemerintahan sebelumnya? Sekarang ini kelihatannya kan juga sudah memberikan kesempatan untuk itu, Pak. Barangkali perlu adanya peningkatan untuk memberikan peluang-peluang kepada masyarakat kecil agar bisa ikut ambil bagian untuk bisa mencari nafkah di Jakarta. Oke Pak, apakah mungkin seorang Jokowi yang dari kota kecil bisa membawa transportasi Jakarta bisa lancar? Catatannya, dari manapun berasal, bila seorang gubernur bisa turun langsung ke lapangan dan melihat kenyataan yang sebenarnya, saya yakin bisa. Timbulnya kemacetan itu sebetulnya bukan karena terlalu banyak mobil, masih banyaknya mobil yang parkir di sembarang tempat dan berhenti di sembarang tempat. Ditambah lagi belum lagi pembangunan, baik itu penggalian untuk PLN, PAM, dan pekerjaan jalan itu sendiri yang membuat kemacetan. Kelihatannya koordinasinya agak kurang, sehingga bulan ini PLN, bulan depan Telkom, sehingga itu membuat satu kemacetan di Jakarta, Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya dalam sesi pertama ini akan mencoba meneruskan di sesi berikutnya, dan untuk itu kita bersama-sama melihat yang satu ini.
Pemirsa L2SO, mari kita bersama-sama berdialog bersama lagi untuk membicarakan fenomena Jokowi Ahok. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita mencoba menanyakan kepada Bapak Samsudin tentang Jakarta. Di Jakarta ini banyak etnis dari beberapa wilayah Indonesia datang di Jakarta, dan beberapa etnis dari luar negeri pun jadi satu ada di Jakarta. Oleh karena itu menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak tentang Jokowi? Bisakah Jokowi memimpin Indonesia dengan beberapa etnis yang ada di sini? Silakan Bapak Samsudin, kebetulan Bapak ini orang asli Betawi. Apakah rela dan bagaimana menurut Bapak? Yang terpenting menurut saya adalah dari sekian banyak etnis yang ada di Jakarta, ini bagaimana aspirasi seluruhnya bisa ditampung atau diakomodir, Pak. Terutama kita yang merasa memiliki Jakarta, Pak. Walaupun barangkali dari sisi persentase penduduk DKI, Betawi itu sudah lebih sedikit dibanding dengan suku dari Jawa. Jadi kembali lagi masalah Jokowi sama Ahok, itu kita juga sangat berbesar hati, Pak, bahwa Solo itu memang kotanya adalah kota kebudayaan, Pak. Pasti kalau orang yang senang kebudayaan itu biasanya lebih lentur, lebih gampang bergaul. Oke, sekarang tentang kebudayaan, tadi Bapak bicara tentang kebudayaan. Saya mau beralih Jokowinya, ini tadi bicara Jokowi. Bagaimana menurut Pak Samsudin? Pak Samsudin itu kan religiusnya kalau orang Betawi luar biasa. Sebetulnya saya sebagai masyarakat Jakarta itu tidak lagi memandang Jawa, Sunda, atau dari manapun. Semua orang yang sudah tinggal di Jakarta, ber-KTP Jakarta, dan dia sudah bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungannya, dia sudah orang Jakarta, Pak. Nah, harapan kita, Pak Jokowi kalau jadi gubernur nanti, jadi orang Jakarta. Sehingga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berikutnya kami akan mencoba berdialog segmen berikutnya. Tapi sebelum ke segmen berikutnya kami akan break dulu. Terima kasih. Pemirsa, kembali ke L2 Show. Pada kesempatan ini kami akan meneruskan bincang-bincang yang sudah ke segmen ketiga. Oleh karena itu kami akan menanyakan kepada Pak Samsudin. Bagaimana Pak Samsudin menurut Bapak, pedagang kaki lima di Jakarta itu kan sangat semrawut dan sudah berulang kali ditertibkan, tapi tidak selesai-selesai. Selalu muncul dan kadang-kadang terlalu lama menertibkan di tempat-tempat yang sudah kumuh itu. Oleh karena itu menurut Bapak, bagaimana Jokowi bisa mampu menyelesaikan permasalahan kesemrawutan pedagang kaki lima? Semakin hari pedagang kaki lima itu semakin bertambah. Seiring bertambahnya penduduk Jakarta yang tumbuh bukan dari angka kelahiran saja, Pak, tapi juga dari pendatang-pendatang. Ini memang tidak bisa terbantahkan gitu. Maka lokasi-lokasi untuk pedagang kaki lima itu perlu ditambah. Karena kemacetan dengan kesemrawutan pedagang kaki lima ini saling berkaitan, Pak. Jadi tempat-tempat macet itu biasanya di pasar-pasar. Karena badan jalan dipakai oleh pedagang kaki lima. Nah, ini bukti bahwa lokasi untuk pedagang kaki lima ini sangat kurang. Kita bukan tidak setuju dengan adanya mall, pasar-pasar modern gitu. Tetapi kita juga harus perhatikan rakyat kecil. Harapan saya sebagai masyarakat Betawi, perhatikan masyarakat Betawi. Tolong sampaikan bahwa semua orang yang ada di Jakarta itu adalah masyarakat Betawi. Ini akan mengurangi kecemburuan sosial, Pak. Nah, akan mengurangi gap.
Oke, terima kasih Pak. Saya pikir dialog ini menarik sekali dan bahkan sebetulnya kalau bicara masyarakat Betawi, sekarang ini sudah banyak masyarakat Betawi yang terpinggirkan, bahkan minggir habis di DKI. Oleh karena itu, untuk melanjutkan dialog ini akan saya teruskan setelah yang jalan lewat ini. Terima kasih. Begini Pak Andrio, bagaimana fenomena Jokowi Ahok ini membawa kesenian Betawi khususnya menjadi sesuatu yang langgeng di wilayah Betawi? Saya minta tanggapan Bapak. Jadi begini, kesenian Betawi yang sekarang kayaknya sudah terpinggirkan. Mohon dengan Bapak Jokowi ini bisa menghidupkan kembali seperti halnya zamannya gubernur yang dulu. Saya tidak akan menyebutkan siapa gubernurnya, tapi waktu periode beliau itu ada yang namanya kesenian Betawi dihidupkan oleh beliau, bahkan pemain film pun juga ada persatuannya. Saya pernah mendengar dialog Jokowi Ahok waktu itu, perda Betawi mau dibikin jadi diperdakan kebudayaan Betawi. Jadi bagaimana menurut? Disitulah yang saya harapkan sehingga masyarakat Betawi tidak merasa diasingkan. Saya akan menanyakan kepada Pak Kus ya ini, Pak Kus dari masyarakat Semarang, yang ada di Jakarta. Bagaimana menurut Pak Kus di kaki lima yang semerawut ini, kalau menurut Bapak Jokowi teknis atau strateginya apa kira-kira? Menurut saya Pak Jokowi ini untuk menangani masalah kaki lima di Jakarta, saya yakin mampu, karena sudah dibuktikan di kota Solo sebenarnya tidak jauh berbeda Pak antara Solo dan Jakarta. Memang wilayahnya lebih besar Jakarta dibanding Solo, namun Pak Jokowi saya lihat untuk menata kaki lima dia pendekatannya dengan budaya. Tapi saya pernah dengar juga konsepnya Jokowi itu kalau di Jawa kalau nggak salah ngewongke wong, mengorangkan orang, memanusiakan manusia. Kami melihat ini dari dasar daripada Pak Jokowi itu ya. Beliau itu adalah orang rakyat. Orang rakyat artinya orang yang mau turun ke bawah. Otomatis dengan orang mau turun ke bawah itu akan tahu karakter daripada masyarakat yang diturunin itu sendiri, yang dilihat oleh Pak Jokowi. Saya melihat antara kepentingan, peraturan, dan konsistensi dari pemerintah daerah maupun semua yang terkait, ketegasan, gitu. Jadi bukan siapapun pemimpinnya harusnya, gitu. Itu kalau kepentingan dan kebijakan itu bisa dijalankan, bisa dilakukan dengan garis atau aturan yang ada. Kami sudah mendengarkan beberapa ilustrasi yang dijelaskan oleh para narasumber, yaitu tentang bagaimana fenomena Jokowi akan memimpin di DKI Jakarta ini. Saya melihat beberapa teman-teman yang hadir ini sangat mendukung, mensupport dengan kepemimpinan Jokowi. Oleh karena itu, saya akan meneruskan dialog yang akan datang, tapi dalam periode atau episode berikutnya. Pada kesempatan yang baik ini, terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat pada para pemirsa di rumah semua. Terima kasih.